Baik, selamat sore sama saudaraku. Sore hari ini kami dari Paroki Santa Maria Immaculata Lekebai akan melaksanakan kegiatan katekese kita. Keuskupan Maumere punya tema besar dalam masa Advent ini, katekese, keluarga, dan perantauan. Di sore hari ini kita semua akan mendalami subtema yang kedua, yakni dampak perantauan bagi iman dan keluarga. Sebelum kita mendalami subtema yang kedua ini, awal pertemuan kita ini mari kita memperkenalkan diri dulu. Saya Yan Joka. Saya Diakon Fandi. Saya Ibu Berna. Saya Elias. Saya Ibu Ati. Saya Ibu Vina. Ya, baik. Melalui katekese ini, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk memahami pengalaman migrasi serta pentingnya dukungan dan kesatuan dalam keluarga. Semoga sesi ini menginspirasi dan memperkuat iman kita dalam perjalanan hidup. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan doa. Sebelum kita berdoa, kita buka dengan lagu. Marilah bersukacita bersama Bunda Maria, girang penuh pengharapan, menantikan kelahiran yang sudah dinubuatkan, diwartakan para nabi, dan sudah dipermaklumkan oleh Yohanes Pemandi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka, bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Pada sore hari ini, kami ingin merenungkan tentang perjuangan keluarga-keluarga yang terpisah karena migrasi, yang berjuang untuk tetap bersatu meskipun jarak dan waktu memisahkan mereka. Ya Tuhan, melalui katekese ini, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk lebih memahami nilai kesatuan yang Engkau kehendaki, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Bantulah kami agar mampu melihat migrasi sebagai jalan untuk mendekatkan diri padamu dan sesama, serta menjadi saluran kasih-Mu bagi mereka yang membutuhkan. Sertailah kami dalam pembelajaran ini, agar setiap kata, pemikiran, dan doa mengarahkan kepadamu, sumber kasih dan persatuan sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Diakon yang telah mengantar kita dengan doa. Selanjutnya, saudara-saudara terkasih, di tengah-tengah kita akan mendalami dan melihat bagaimana situasi yang terjadi di lingkungan kita. Di sini ada sebuah video yang kita nonton dan kita mencermati dan mendalamkannya. Eta! Keluar! Pergi! Jangan kau kotori kampung. Dasar wanita tidak tahu diri. Pergi!
Ampun Bapak, ampun, jangan usir saya. Perempuan Sundal, pelacur kampung, pergi! Tidak ada ampun untukmu. Jangan kau kotori kampungku yang terhormat. Pergi! Pergi kau! Pergi! Bapak, jangan usir saya. Saya mau pergi kemana? Saya keluarga jauh. Saya tak punya siapa-siapa. Hanya dengan anakku ini. Hei! Perempuan tengik! Kau tahu itu bukan urusanku. Pergi! Jangan kau kotori kampungku ini. Pergi! Dasar pendatang kita malu. Pergi! Eta, Johan. Aduh kakak, Di mana Eta dan anakku Johan? mari kakak duduk. Saya tidak tahu. Sudah 1 tahun mereka pergi dari rumah ini. Tidak pamit saya juga. Selama ini saya sendiri. Ada soal apa? Ada masalah apa, Meda? Tolong kamu ngomong jujur dengan saya. Kalau tidak, kamu juga saya usir dari rumah ini. Emma, Ita hamil. Aduh, hamil? Dengan siapa? Dia hamil dengan Bunga. Bunga teman baikmu dulu itu. Bunga. Tunggu kau. Dulu kita makan sama-sama, minum sama-sama. Sekarang kamu tikam saya dari belakang. Tunggu kau, saya akan bunuh kau, cincang kau. Beda. Kenapa kamu tidak kasih tahu saya selama ini? Emma, saya takut. Saya takut pada Musa Laki. Musa Laki telah usir dia. Sejak itu, Bunga juga hilang. Tidak tahu kemana dia pergi. Untuk apa uang sebanyak ini? Semuanya sudah sia-sia. Istriku juga sudah hilang. Dan anakku juga sudah hilang. Johan, kamu ada di mana? Sekarang Bapak sudah pulang.
kita sudah lihat bersama tentang sebuah cerita di film pendek tadi, video pendek tadi. Untuk mendalami apa yang kita lihat tadi, saya coba bertanya tentang beberapa poin berkaitan dengan film atau video pendek tadi. Apa yang terjadi pada Eka dan anaknya setelah suaminya pergi merantau? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Eta diusir oleh Mosalaki dari kampungnya karena kedapatan hamil dengan Bonga, sahabat dari suaminya itu. Ada yang lain? Tidak. Kalau itu baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Apa yang menjadi penyesalan dari suaminya? Oh, silakan Ibu. Baik, saya akan menjawabkan pertanyaan yang kedua. Apa yang menjadi penyesalan dari suaminya? Yang pertama itu, setelah setahun suaminya pulang dari tempat perantauan, sampai di rumahnya melihat Eta bersama anaknya tidak ada. Dan yang kedua, penyesalan yang kedua itu, uang yang ia dapatkan di tempat perantauan menjadi sia-sia. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Pas. Baik, kita lanjut yang pertanyaan berikut. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Baik, saya akan ya. menjawab pertanyaan yang ketiga. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini adalah di saat salah satu keluarga kita yang sedang migrasi atau berada di tempat perantauan, kita tetap menjaga komunikasi, saling percaya, saling mendukung, dan yang paling penting adalah doa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, tentu hal ini terjadi di tengah-tengah lingkungan kita. Mungkin ada yang bisa sharingkan. Saya bisa sharingkan sedikit. Oh ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mencoba untuk men-sharingkan apa yang saya lihat ini, kisah nyata ini yang terjadi di seputaran kita. Jadi ceritanya begini, ada sebuah keluarga di mana yang suami ini kebetulan orang yang saya kenal, tetapi istrinya itu orang dari suku lain. Mungkin mereka bertemu di perantauan sehingga mereka pulang kampung dan hidup bersama, mereka menikah dan mempunyai beberapa anak. Dalam perjalanan ya selama menikah kehidupan mereka baik-baik saja, tetapi mungkin karena tuntutan ekonomi di dalam keluarga yang mereka hadapi, akhirnya si suami ini pergi merantau. Setelah sekian lama di tempat perantauan, si istri mendengar kabar bahwa suaminya punya istri lagi di tempat perantauan. Ya, si istri ini tentu mendengar berita pasti stres. Apalagi dia bisa menghidupi beberapa anaknya. Karena suami mungkin tidak ada kabar lagi, dia si istri ini dia menelpon keluarganya yang berada di salah satu kota di Pulau Jawa. Akhirnya dari keluarganya suruh dia pulang lagi ke kampung halamannya, tapi bukan di Pulau Jawa, ada satu tempat lagi, satu daerah lagi. Kemudian dia juga menerima apa yang diminta oleh keluarganya. Pada suatu hari saya dan beberapa teman kebetulan lewat di depan
rumah mereka. Di situ saya melihat ibu ini bersama dengan anak-anaknya mulai kemas-kemas barang mereka, perabot-perabot rumah tangga mereka juga mereka berikan kepada tetangga mereka. Kemudian saya juga sempat bertanya kepada ibu ini, bertanya dalam kebetulan bahasa ibu ini saya bisa sedikit-sedikit. Saya tanya dan dia menjelaskan bahwa suaminya telah menikah kembali. Kemudian dia hendak pulang kampung. Dan akhirnya mungkin besok atau lusanya itu dia bersama anaknya kembali ke keluarganya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Apa yang saya lihat sesuai dengan tema kita pada pertemuan minggu kedua ini. Baik, terima kasih Saudara Ilyas. Mungkin ada ibu atau saudara yang lain ada yang bisa sharing. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan membagikan pengalaman sesuai kisah di video yang telah kita tonton tadi. Ini pengalaman pribadi sendiri. Kebetulan suami saya di tempat perantauan khususnya di Malaysia. Dia sudah 2 tahun lebih di Malaysia. Selama puji Tuhan, selama 2 tahun lebih aman-aman saja. Tapi pada saat awal dia ke sana ada sedikit masalah dan ada sedikit godaan. Puji Tuhan dia selalu kontak dan setiap masalah dan godaan itu yang datang ke dia selalu berkomunikasi dengan saya dan meminta pendapat itu. Jadi meminta pendapat itu dari saya. Jadi saya mendukungnya dengan doa. Saya mendukungnya dengan doa dan supaya dia tetap semangat di sana. Selama berjalannya waktu, sebelum menjalan 2 tahun, kami selalu mendapat masalah setelah dia di sana, setelah itu saya lagi di sini. Tapi puji Tuhan, dalam setiap masalah itu kami selalu kontak dan selalu menginformasikan supaya tetap menjaga hubungan kami walaupun berjauhan. Tapi di sini kadang saya sakit hati sebab di saat dia jauh dan di saat saya di sini, saya ataupun anak-anak sedang sakit, kami butuh dia, tapi dia tidak ada di samping. Tapi semuanya itu saya bawa dalam doa dan tetap dengan komunikasi juga. Puji Tuhan, dia juga selalu mendukung dan selalu mendoakan juga dari sana. Pada satu ketika, dia mendapat masalah lagi dengan teman perempuannya, tetapi sebelum saya tahu dari yang lain, dia sudah duluan kontak saya, memberitahukan bahwa dia juga mendapatkan lagi masalah. Tapi saya selalu mendukung dia dan mendoakan dia. Saya bilang, kau punya masalah di situ, kau harus selesaikan dan tanggung jawab. Saya hanya bantu doa dari sini. Puji Tuhan, sampai sekarang sudah 2 tahun lebih, keadaan kami aman-aman saja, baik-baik saja, selalu saling komunikasi, dan saya pun selalu mendukung dia, dia pun juga mendukung saya. Tapi dalam hati kecil maunya cepat-cepat berkumpul kembali, tapi bagaimana dengan keadaan dan situasi yang harus dia pergi ke Malaysia, yaitu pertama itu dengan faktornya itu ekonomi. Jadi saya juga tidak bisa memaksa untuk dia cepat-cepat pulang atau kami dapat berkumpul bersama lagi. Di sini kami juga saling menjaga hati kami masing-masing.
kesetiaan, saling percaya, dia di sana dan saya di sini. Saya juga menjalankan kewajiban saya sebagai ibu menjaga anak-anaknya di sini, dan dia juga menjalankan tugasnya sebagai bapak pencari nafkah. Dan puji Tuhan, kami bawakan semuanya itu dalam doa. Semoga apa yang kami inginkan, kami impikan, membawakan hasil dengan baik, dan dia pulang juga membawakan hasil dengan baik. Saya di sini juga selalu mendoakan dia supaya Tuhan selalu melindungi dia dan menjauhkan dia dari segala macam godaan dan masalah. Jadi di sini saya akan petik dari kisah ini adalah kami harus tetap menjaga komunikasi kami, harus saling mendukung, dan yang paling penting adalah setiap masalah atau godaan yang datang untuk yang menghadapi kami harus tetap bawakan semuanya dalam doa. Baik, hanya itu saja pengalamannya. Sekian dan terima kasih. Punya kisah cerita lagi? Oh, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga akan sharing sedikit tentang keluarga yang di tempat perantauan. Ini juga termasuk kisah nyata. Di dalam sebuah keluarga itu, ekonominya sangat kritis. Sehingga suami bersama istrinya itu berbicara, menyetujui bahwa suaminya ini harus keluar, pergi merantau. Karena mereka juga rumah belum ada. Jadi si suami ini pergi merantau untuk bangun rumah. Tetapi saat suaminya mau berangkat itu, posisi si istri ini sementara dalam keadaan hamil. Hamil 3 bulan jalan 4. Sejak itu, setelah suaminya di sana, mereka berkomunikasi lancar. Puji Tuhan baik-baik saja. Pada suatu ketika di suatu malam, ada si istri ini punya saudara sepupunya datang di waktu jam 7 malam. Datang dengan alasan bahwa saudaranya ini dia ada pergi ojek. Terus pulangnya itu lampu motornya mati. Dan dia ingin mencas HP-nya di rumah saudarinya tadi. Sementara mau cas begini, ada tetangga mencurigai si istri ini bersama saudaranya. Disitulah masalahnya. Kemudian masalah itu langsung ke telinga suaminya. Dan suaminya menelpon istrinya, tanya benar atau tidak seperti yang dibicarakan oleh orang-orang. Kemudian istrinya menjawab, maaf, ini tidak seperti yang mereka cerita dan mereka lihat. Si istri ini cerita kembali apa yang memang sebenarnya terjadi di malam itu. Kemudian si suami ini juga terima, karena dia percaya bahwa istrinya itu mencintai dia, dan berdoa agar tidak ada masalah-masalah yang harus terjadi dalam keluarga mereka. Kemudian suaminya ini tanya sama istrinya, bilang, ini masalah ini apakah engkau bisa menyelesaikan sendiri di situ, ataukah saya harus pulang? Tetapi istrinya bilang, tidak usah, biarkan saya di sini yang menyelesaikan, karena kita punya rumah juga belum selesai dibangun. Karena rumah sementara ada masalah itu, rumahnya lagi dibangun. Setelah itu
istri ini melahirkan anak di bulan pas bulan ke yang 9, istrinya ini melahirkan, dan anak mereka anak perempuan. Di situ ada bahasa lagi, bilang, mereka melahirkan anak perempuan, ini istrinya melahirkan anak perempuan, jangan sampai anak ini juga akan menjadi seperti ibunya. Nah, ketika ibunya mendengar seperti itu, ibu ini tidak terima dan memberikan informasi itu kepada suaminya. Akhirnya suaminya mengambil tindak, bilang, biar sudah saya pulang daripada kamu di situ disiksa oleh bicara-bicara yang tidak baik. Tetapi rumahnya belum habis. Akhirnya istrinya bilang, biar sudah kita bertahan dulu, tidak apa yang mereka omong, biar kita bawa dalam doa saja. Biar kita selesaikan dengan Tuhan. Terus itu akhirnya suaminya ini bertahan lagi sampai rumah mereka selesai dan anaknya berumur 2 tahun. Setelah 2 tahun itu suaminya pulang dan mereka bersatu kembali, dan hidup mereka seperti sedia kalanya. Karena semua itu diselesaikan dengan doa, saling percaya bahwa setiap masalah yang ada dalam diri kita, kalau kita berjalan sama dengan Tuhan, akan selesai dengan baik-baik. Itu saja Bapak dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu juga. Ya, tentu teman-teman mungkin punya banyak kisah cerita, ada yang pengalaman pribadi, ada yang dari tetangga, keluarga kita, tapi kita dibatasi dengan waktu kita bahas dulu ya tentang sharing ada ya, kita bahas dulu ya. Baik, tadi sebelum kita sharing, kita diperlihatkan lewat video pendek tadi pada kisah hidup keluarganya Eta, bahwa Eta itu suaminya pergi merantau baru setahun, ternyata Eta di kampung hamil dengan teman dari suaminya. Sama saudaraku, tekanan ekonomi itu membuat orang ambil keputusan harus merantau. Karena ada ungkapan peribahasa kuno kalau saya tidak salah, bahwa hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Karena ungkapan ini membuat orang lebih banyak senang merantau. Sesungguhnya padahal sama, tanpa merantau pun kita bisa hidup. Semua itu adalah lewat kerja. Hanya bedanya orang kita harus senang pergi merantau. Tetapi merantau itu bagus, cuman ada resiko, ada tantangan yang harus dihadapi. Apalagi yang merantau itu orang sudah berkeluarga. Hanya istri yang merantau atau lebih banyak suami yang merantau kita di sini. Kalau di tempat lain banyak istri juga merantau. Nah, kalau orang berkeluarga itu pergi merantau tidak bersamaan, itu pasti ada tantangan, pasti ada godaan. Tapi tadi ada sharing dari teman-teman, semua itu serahkan dengan doa. Puji Tuhan, Tuhan masih menjaga kekuatan cinta. Baik, dari peristiwa ini, kalau kita sebagai orang beriman, orang Katolik, mari kita merenungkan tentang peristiwa kehidupan keluarga. Kita mendalam dalam kitab suci. Bagaimana kitab suci mau mengantar kita sesungguhnya untuk hidup berkeluarga, cinta dan kesetiaan. Kepada diakon saya persilakan. Oke, setelah kita mendengarkan atau melihat video yang ditampilkan tadi tentang kisah keluarga Eta dan
suami dan juga anaknya, dan juga sharing pengalaman dari Ibu Berna, Kakak Elias, dan juga Ibu Ibu Vina. Oke. Baik, setelah kita melihat realitas yang terjadi terkait dengan migrasi ini, kita sekarang mendalami situasi itu dalam terang sabda. Saya minta kita semua untuk membuka teks Matius bab 2 ayat 13 sampai 15. Mari kita sama-sama mendengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, kita sudah mendengarkan tadi, kita mendalaminya lagi dengan membaca dalam hati. Saya beri kesempatan kepada kita semua beberapa menit ke depan kita membacanya dalam hati. Oke, baik. Saya rasa kita sudah membacanya dalam hati karena teksnya begitu sangat pendek sekali. Dan saya mengajak kita semua untuk mendalami teks kitab suci ini dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira apa yang mendorong Yusuf untuk melarikan diri ke Mesir? Mungkin ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang bisa menjawab. Kira-kira apa yang mendorong Yusuf melarikan diri ke Mesir? Oke. Ibu Berna, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Diakon. Saya akan menjawabkan pertanyaan pertama ini yang merujuk pada kitab suci ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Apa yang mendorong Yusuf untuk melarikan diri ke Mesir? Jadi Yusuf melarikan diri ke Mesir atas perintah malaikat Tuhan yang muncul dalam mimpi. Malaikat
memperingatkan Yusuf bahwa Raja Herodes akan mencari Yesus untuk membunuhnya. Petunjuk ini menegaskan betapa pentingnya mendengarkan suara Tuhan dan bertindak demi keselamatan kita. Hanya itu saja, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Bernard. Saya rasa jawabannya tepat sekali. Jadi Yusuf melarikan diri ke Mesir itu karena atas perintah Tuhan. Lewat malaikat Gabriel, dia menyuruh Yusuf untuk bergegas ke Mesir karena Herodes punya rencana busuk untuk membunuh Yesus. Jadi ada pesan penting ya dari teks ini, ialah penting sekali untuk mendengarkan suara Tuhan demi keselamatan kita. Dan yang kedua, apa yang bisa kita pelajari tentang peran seorang pemimpin keluarga dari sikap Yusuf? Saya rasa di antara kita sudah berapa orang yang sudah punya keluarga. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari tentang peran seorang pemimpin keluarga dari sikap Yusuf? Mungkin ada yang bisa menjawab. Baik, saya akan menjawab. Silakan Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa yang bisa kita pelajari tentang seorang pemimpin keluarga dari sikap Yusuf? Dari kitab suci ayat 14, Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Kesimpulannya, apa yang bisa kita pelajari tentang sikap Yusuf, yaitu sikap Yusuf itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang harus sensitif terhadap petunjuk Tuhan dan berani mengambil keputusan untuk dan demi kesejahteraan keluarganya. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, jawabannya tepat sekali. Jadi Yusuf itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin keluarga yang sangat baik, sangat berani dalam mengambil keputusan, sensitif atau peka terhadap petunjuk Tuhan atau suara Tuhan itu sendiri. Dan yang baik dari Yusuf ini, dia tidak mengandalkan instingnya sendiri. Dia selalu mengandalkan suara Tuhan, mengandalkan petunjuk Tuhan. Dan itulah yang dia buat. Apa yang Tuhan katakan, apa yang suara Tuhan didengarkannya melalui malaikat Gabriel, itulah yang dia buat. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu. Yang berikut, apa yang diajarkan peristiwa ini tentang perlindungan dan penyertaan Tuhan? Ya, sekali lagi, apa yang diajarkan peristiwa ini tentang perlindungan dan penyertaan Tuhan? Jadi teks ini ya tersirat atau terkandung perlindungan dan penyertaan Tuhan di sana. Mungkin ada yang bisa menjawab? Baik Diakon, saya akan menjawab pertanyaan ini. Ibu Asti, ya, silakan. berdasarkan kitab suci Matius ayat 15. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Baik, dalam peristiwa ini kita belajar, kita mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita dalam keadaan sesulit apapun itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Asti. Jadi pelajarannya ialah seperti yang disampaikan oleh Ibu Asti tadi. Jadi mengajarkan bahwa Tuhan selalu melindungi dan menyertai umatnya kapan dan di mana saja. Seperti yang dialami oleh Yusuf dan keluarganya, Maria dan Yesus. Mereka melarikan diri ke Mesir itu karena Tuhan sungguh mencintai mereka. Tuhan mencintai mereka sehingga Tuhan menyuruh malaikat Gabriel untuk mendatangi atau mendekati Yusuf
lewat mimpi untuk menyuruh mereka bergegas pergi ke Mesir karena Herodes punya rencana busuk untuk membunuh Yesus. Jadi itu pelajaran yang perlu kita petik dari kisah dalam Matius bab 2 ayat 13 sampai 15. Lalu yang berikut, ya bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip dari teks ini dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira sikap apa dari Yusuf kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin ada yang bisa menjawab. Oke. Kak Elias. Oke, baik. Prinsip-prinsip apa yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, seperti yang kita dengar dalam Injil tadi, yaitu Yusuf mendengarkan suara Tuhan. Artinya mau mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam doa kita. Mungkin dengan doa kita Tuhan memberi petunjuk pada kita sehingga kita bisa menemukan solusinya. Bisa juga saya sharingkan pengalaman pribadi seperti kebetulan saya juga pernah merantau. Jadi di tahun 99 saya pernah merantau ke Batam. Dan setibanya di Batam tidak ya seperti yang kita bayangkan sebelumnya bahwa di sana pasti akan ya yang enak-enaknya saja. Tetapi kata orang biasanya Batam itu ada dua. Batam yang pertama, bila Anda tiba akan menang. Kepanjangan dari Batam. Ya, Batam yang berikut bila bila Anda tiba, Anda menyesal. Yang pertama yang negatifnya. Kalau yang positifnya, bila Anda tiba, Anda menang. Oke. Jadi begitulah sampai di sana. Ketika di sana saya menganggur selama 2 bulan. Di sana menghadapi lagi yang waktu itu kerusuhan antar suku yang sangat besar sekali kerusuhan itu. Di situ ketakutan, di dalam hati hanya berdoa semoga tetap selamat karena banyak korban di sana. Ya artinya puji Tuhan, ya dengan doa Tuhan tetap melindungi saya. Akhirnya tetap sehat sampai sekarang ini. Dan selama itu, setelah kerusuhan itu akhirnya dapat pekerjaan di perusahaan. Dalam perjalanan, ya tantangan yang saya hadapi yaitu sering sakit-sakit. Ya. Walaupun mama di sini, keluarga di sini suruh pulang, tapi saya tetap bertahan di sana. Pokoknya saya bertahan. Akhirnya suatu saat saya kayak merasa kayak ini kayak semacam ada di dalam hati saya mengatakan bahwa harus pulang sudah ke sana, ke kampung sudah. Mungkin di sana bisa ini kembali. Bukan hanya tantangan dalam hal sakit-sakit, tetapi mungkin karena menderita sakitan seperti itu, sehingga ya iman juga mulai goyah. Ya, goyah. Hampir saja ya namanya putus asa tuh. Akhirnya mungkin ya, Tuhan masih menyayangi saya. Semacam ada satu waktu saya macam duduk, semacam ada ya suara hati, harus pulang, mungkin di kampung sana bisa sehat, bisa ini kembali, bisa mengalami kelegaan lah. Akhirnya puji Tuhan saya memutuskan untuk mundurkan diri juga dari perusahaan, walaupun ya macam di situ besar juga gajinya. Saya putuskan untuk pulang, dan dalam perjalanan pulang dari kalau tidak salah dari sana pakai kapal laut dari Batam menuju ke Arantuka. Kalau tidak salah dari Semarang, dia kan transit. Dari Semarang menuju ke Kalimantan itu kapal laut itu mesin di tengah laut, mesinnya dua-duanya mati. Jadi kami di atas itu hampir berapa jam itu, apalagi malam. Jadi ketakutan namanya kita di tengah laut itu macam ya pasrah, tapi kita tetap berdoa ya. Ya semoga Tuhan tetap memberikan keselamatan. Akhirnya puji Tuhan,
ya dengan ya, rasa penuh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan pun melindungi, akhirnya tiba di sini dalam keadaan sehat dan selamat. Di sini juga saya sehat, terus iman juga mulai akhirnya terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Ini juga pesan bahwa ya apapun masalah yang kita hadap dalam kehidupan ini, kita jangan lupa Tuhan, kita tetap dekatkan diri dengan Tuhan, terus berkomunikasi dalam doa. Kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini. Oke, terima kasih Kak Elias sudah menjawab pertanyaan dengan mendasari jawabannya itu dengan pengalaman merantaunya di Batam. Ya, kita dengar pengalamannya tadi dan itu mau mengatakan kepada kita bahwa merantau itu ada susahnya, ada senangnya. Ya. Kita lihat tadi, kita sudah dengar pengalaman Kak Elias, dia mengalami sakit-sakitan di sana dan dia merasa bahwa ya, situasi yang dihadapi di sana, terlebih khusus di saat dia sedang sakit itu menggoyahkan imannya. Ya, dia putus asa, bahkan dia mau supaya tidak mau percaya Tuhan lagi. Ya. Tetapi dia juga sadar dan merasakan kehadiran Tuhan sehingga dia tetap bertahan dan kembali dari tanah rantau ke sini, dan dia di sini sudah kembali lagi, dia bisa mengikuti kegiatan di gereja. Jadi mungkin masih ada lagi yang bisa menjawab. Baik, saya akan menjawab. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab bagaimana kita dapat menerapkan prinsip dari teks ini dalam kehidupan kita. Saya akan membagikan sedikit pengalaman pribadi. Prinsip dari teks ini adalah kita harus tekun berdoa dan selalu meminta petunjuk Tuhan. Di sini pengalaman saya pada saat ini, suami sedang di tempat perantauan mau menjalani 2 tahun. Di tengah perjalanan ada sedikit masalah, yaitu dia hilang kontaknya itu selama 3 bulan. Sudah pasti saya di sini galau, sedih, gelisah, dan hampir putus asa. Sempat emosi juga, tanya kepada Tuhan, kenapa ini suami saya sudah hilang kontak sudah 3 bulan ini. Tapi saya tetap berusaha untuk menenangkan saya punya diri. Saya bawa semuanya dalam doa. Setiap jam 3 pagi, jam 3 subuh saya bangun doa. Tuhan, sebelum menjalan ke bulan ketiga, bulan ke-1, bulan ke-2, sudah doa. Saya bilang, Tuhan, kenapa sudah mau jalan bulan ketiga ini belum ada kontak dan belum ada info dari dia. Semoga dia baik-baik saja di sana, tidak ada masalah. Puji Tuhan, pas bulan ke-4 sudah ada kontak lagi dari dia. Saya senang sekali, tapi sempat cuek sedikit dengan dia. Tanya, bagaimana, kenapa? Selama 3 bulan ini kau di mana? Saya selalu menunggu dan takut, gelisah di sini, apalagi dengan anak-anak di sini. Tapi dia jawab, alasannya adalah hanya di sana dia masuknya kan ilegal, jadi belum ada paspor. Dia bilang selama 3 bulan itu kami sembunyi, jadi di tempat persembunyian kami itu tidak ada sinyal, jadi saya tidak bisa kontak kau selama 3 bulan itu. Saya minta maaf. Dia bilang saya minta maaf dan terima kasih. Setelah saya persembunyian dari sana, kami sudah kembali lagi ke kota. Saya bilang iya,
itu semua saya bawakan dalam doa. Memang 3 bulan ini saya sempat putus asa. Kenapa dia hilang sejak kontak ini? Bagaimana saya harus bagaimana di sini dan bagaimana dengan saya punya anak-anak di sini? Tetapi saya senang dia sudah ada info lagi, dan itu juga adalah petunjuk dari Tuhan. Selama 3 bulan itu saya selalu tempat curhat saya hanya kepada Tuhan, tidak kepada siapa-siapa. Saya selalu minta kepada Tuhan, ya Tuhan, walaupun dia hilang kontak, semoga Kau selalu melindungi dia di sana dan ingatkan dia bahwa ada saya dan anak-anaknya di sini yang selalu menantikan dia untuk pulang. Prinsipnya itu adalah dari kisah ini adalah doa itu yang paling penting. Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Finda, kita tepuk tangan. Jadi menurut Ibu Finda itu yang bisa kita terapkan melalui sikap yang ditunjukkan oleh keluarga kudus sebagaimana diceritakan dalam Matius 2:13-15 adalah doa. Doa sangat penting ketika menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Ya. Seperti yang dia kisahkan, dia ceritakan tentang dia dengan suaminya dan juga anaknya. Jadi terima kasih. Oke. Itu beberapa pertanyaan untuk mendalami teks tadi, teks Matius bab 2 ayat 13-15. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberanian dan ketaatan. Ya. Kita dengar tadi bagaimana Yusuf taat dengan suara Tuhan. Ya, apa yang dia dengar melalui malaikat Gabriel, itulah yang dia lakukan. Ya, ketaatan yang ditunjukkan oleh Yusuf. Dan juga keberanian dalam mengambil tindakan untuk melarikan diri ke Mesir demi keselamatan keluarganya. Ya. Dalam hal migrasi juga, keberanian untuk memutuskan diri, pergi merantau juga ya, membutuhkan satu keberanian, ketegasan dari baik sang suami maupun sang istri. Jadi keberanian sangat diperlukan dalam mengambil keputusan itu. Yang berikut, perlindungan dan keselamatan. Ya, itu poin-poin yang terdapat dalam bacaan tadi. Perlindungan dan keselamatan. Kita lihat tadi Yusuf ya, dan juga keluarganya itu selamat karena perlindungan Tuhan. Ya. Mereka semua selamat dari ancaman Herodes, karena Herodes sudah merencanakan untuk membunuh Yesus. Mereka selamat karena ada perlindungan Tuhan di sana. Tuhan selalu menyertai mereka di sana. Terus poin yang berikut tentang kesatuan dalam keluarga. Ya. Maria, Yusuf ya, saling mendukung. Mereka bersatu dalam perjalanan atau proses pelarian mereka ke Mesir. Ya. Dan harapan kita dalam hal migrasi juga, ya, satu keluarga itu, dalam keluarga itu saling mendukung, saling percaya, dan harus bersatu. Nah, itu yang diharapkan. Yang berikut tentang pengharapan dan perubahan. Ya. Pelarian ke Mesir menjadi waktu untuk merenungkan dan untuk memikirkan masa depan. Ya. Dalam kaitannya dengan migrasi atau perantauan, ya. Keluarga yang merantau itu harus punya tujuan, punya impian. Harus ada perubahan dalam keluarga itu. Kalau memang gara-gara faktor ekonomi, ya harus ada perubahan. Artinya ada peningkatan ya, dari daya ekonominya, dari segi ekonominya. Harus ada perubahan itu. Jadi ya, dapat kita simpulkan secara umum dari teks Matius bab 2 13-15 itu menekankan pentingnya ketaatan, keberanian, perlindungan Tuhan, kesatuan keluarga, dan pemenuhan rencana ilahi.
Ya, sebagaimana Yesus dan keluarganya melarikan diri demi keselamatan keluarga. Ya, banyak juga keluarga-keluarga yang di sekitar kita, ya, di KBG, lingkungan, paroki kita, yang berjuang untuk tetap bersatu dan aman dalam situasi yang sulit. Ya. Dan melalui peristiwa ini kita diajarkan untuk percaya bahwa Tuhan selalu senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Ya. Dia memberikan harapan dan menguatkan ikatan kasih di antara kita, terutama saat menghadapi tantangan migrasi. Sekian dari saya kembalikan kepada fasilitator. Baik, terima kasih Diakon dan saudara-saudaraku. Kita penuh cukup semangat dan luar biasa. Sebelum kita lanjut pada proses kita yang berikut, kita beri aplaus dulu untuk kegiatan kita saudara. Ya. Meskipun sudah petang, tapi kita masih tetap semangat. Nah, oke, yang berikutnya setelah kita membahas dan membedah tentang subtema dampak keluarga tadi, dampak perantauan bagi keluarga tadi, baik secara sharing kehidupan kita di KBG atau lingkungan kita atau kita pribadi sendiri, dan kita diberi peneguhan dengan terang lewat sabda Tuhan yang kita sama-sama dengar tadi dan kita mendalaminya. Dan yang terakhir ini sebagai tindakan apa yang harus kita buat sehingga proses kita yang terakhir atau agenda kita yang terakhir itu kita membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut kita bersama, sehingga yang saya beri kepada teman-teman mungkin ada usul atau saran apa yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih. Kalau dari saya sendiri sebagai rencana tindak lanjut kita yang sehubungan dengan tema kita pada hari ini dan juga menyangkut seperti yang kita sharingkan tadi. Kalau dari saya mengusulkan kita mengunjungi ada salah satu keluarga yang suaminya merantau. Mungkin kita bisa memberikan ya masukan ataupun ya memberikan peneguhan lah. Ya mungkin sebelumnya kita bisa mendengarkan ya keluh kesah dia dulu. Mungkin itu dari saya. Mungkin teman-teman lain ada usulan. Oh, silakan dia. Saya hanya mau tambahkan. Jadi saya sangat setuju sekali usul dari Kak Elias. Ya. Kita sebagai tindak lanjut kita mengunjungi salah satu keluarga yang suaminya di tanah rantau. Kita duduk bersama dengan dia. Mungkin dia mau sharing dengan kita tentang situasi hidupnya tinggal dengan suaminya yang berada di tanah rantau. Kita dengar dari dia, kita berikan pencerahan kepada dia. Mungkin selama ini dia tidak terbuka dengan kita, dan saat ini kita menjadi saat yang tepat untuk mendengarkan dia. Mungkin ada masalah yang bisa kita selesaikan bersama. Dan mungkin tambahannya mungkin bukan hanya satu keluarga saja. Ya. Bisa lebih juga kalau kita ada waktu. Itu saja. Sekian. Baik Diakon, berkait tentang kunjungan keluarga yang suami atau istri yang migran ini, kita lakukan identifikasi di KBG lingkungan kita dan kita kunjung semua kalau boleh. Kita kunjung semua
terhadap keluarga-keluarga yang suami atau istri yang migran ini. Ya. Kita sepakat ya, tindak lanjut kita, kerja nyata kita, yaitu kunjung keluarga. Kalau begitu, kapan kita mulai? Kita start dari KBG yang mana atau lingkungan mana? Waktunya mulai kapan dulu? Silakan. Baik, terima kasih. Ini dari saya. Kalau bisa kita jalan di hari Sabtu saja, karena di hari Sabtu itu kebanyakan istirahat. Iya, jam istirahat. Di hari Sabtu itu kita ambil di jam sore saja. Kalau bisa. Oke, itu saja. Terima kasih. Bisa saya ini. Ya, silakan kalau ada usul lain. Kalau dari saya maunya di hari Kamis. Kalau hari Sabtu, mengingat hari Sabtu ini katekese, tentunya kita ada persiapan itu katekese, karena dari frater-frater Kamelian ada datang di hari Sabtu itu juga untuk katekese di setiap KBG di stasi pusat ini. Oh ya. Berarti kita cari waktu yang benar-benar bahwa orang tidak sibuk, orang ada di rumah. Ya. Kalau begitu kita di hari Kamis ya. Kamis, ya, Kamis. Sekitar jam 3 begitu. Ya. Saya mengajak kita semua untuk hadir sama-sama untuk mengunjungi keluarga itu. Jam 3 ya, kita mulai untuk mengunjungi mereka. Ini siapa yang bertanggung jawab nanti ini? Ya. Kebetulan ibu yang akan kita kunjungi ini berada di KBG ibunya Berna, jadi Ibu Berna yang menghubungi dulu ibu keluarga yang kita kunjungi. Mungkin saya bisa tambahkan. Oke. Mungkin sebelum kita kunjung keluarga itu baiknya kita ada pendekatan dengan ketua KBG atau ketua lingkungan. Kita harus ikuti prosedurnya, jangan sampai ada hal-hal negatif yang terjadi nanti. Mungkin itu saja. Ya. Nanti ketua KBG pengurus lingkungan bisa kita hubung untuk mendekati sebelum kita ke sana, sehingga kedatangan kita tidak ada penolakan. Ya, sepakat ya? Oke. Baik, saudara-saudari, saya pikir perbincangan kita terhadap tema yang kedua ini sudah pada titik terakhir. Namun sebelum kita mengakhiri semua ini, tidak ada usul lain ya? Pertemuan untuk kali mendatang nanti baru diatur atau sepakat memang? Ya. Oke. Saya mengajak kita untuk menutup seluruh kegiatan kita, katekesi kita di sore hari ini dengan doa penutup. Kepada diakon saya berikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas waktu yang telah Engkau berikan untuk merenungkan tema perantauan dan perjuangan keluarga-keluarga yang terpisah. Kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kami, termasuk dalam tantangan migrasi yang banyak keluarga hadapi saat ini. Ya Bapa, kami mohon kekuatan bagi keluarga-keluarga migran, agar mereka tetap bersatu dalam kasih dan iman meskipun dipisahkan oleh jarak. Berikanlah mereka harapan dan keteguhan hati untuk terus menjaga ikatan cinta yang Engkau anugerahkan. Lindungilah mereka dari segala bahaya dan berikanlah mereka kebijaksanaan untuk menghadapi setiap kesulitan. Kiranya kami sebagai gereja mampu menjadi saudara yang solider bagi mereka, membawa terang-Mu di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Semoga kami juga semakin peka
terhadap panggilan untuk membangun kesatuan di tengah keberagaman dan menjadi alat perdamaian serta persaudaraan dimanapun kami berada. Kami serahkan semua doa dan harapan kami ini ke dalam tangan-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, aktivitas kita yang masih tersisa pada hari ini, semua keluarga yang merantau senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada diakon, luar biasa dalam berdiskusi dialog kita. Saya mohon untuk kita lebih giat lagi, bersemangat lagi dalam pertemuan kita selanjutnya. Atas nama saya Fasilitasmu menyampaikan banyak terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Tuhan memberkati.